mengantisipasi serangan Indonesia, Inggris berencana kerahkan kapal selam nuklir ke Australia. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Inggris akan mengerahkan armada kapal selam bertenaga nuklir ke Australia dalam upaya mengantisipasi serangan dari Indonesia. Akibat konflik perebutan Pulau Pasir, surat kabar Inggris Daily Mail melaporkan pada hari Jumat. Kepala Angkatan Bersenjata Inggris Tony Radakin diharapkan mencapai kesepakatan tentang Sydney pada minggu depan. Dengan demikian memenuhi komitmen London di bawah aliansi keamanan AUKUS Australia, Inggris dan Amerika Serikat menurut media tersebut, seperti melansir Sputnik News. Kapal selam tersebut akan ditempatkan di pantai barat Australia, tepatnya di kota Perth untuk melakukan operasi patroli. Perwira kapal selam Australia akan diintegrasikan ke dalam kru Inggris untuk meningkatkan keterampilan mereka, tambah surat kabar itu. Angkatan Laut Kerajaan telah menolak untuk mengungkapkan berapa banyak kapal selamnya yang dapat dikirim ke Australia, dengan mengatakan bahwa semua rincian operasional mengenai armada kapal selam Inggris dirahasiakan. Kementerian Pertahanan Inggris juga menolak mengomentari masalah ini, kata Daily Mail. Diketahui kemitraan AUKUS yang didirikan pada September 2021 bertujuan untuk menyediakan Australia dengan armada kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri, dengan setidaknya 8 kapal selam yang direncanakan akan dikirimkan. Rusia dan Indonesia telah menyuarakan keprihatinan tentang tantangan keamanan di kawasan yang berasal dari pembentukan AUKUS, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat mengakibatkan runtuhnya rezim non-proliferasi nuklir. Australia mengerahkan kapal militernya memasuki pulau yang disengketakan, yakni Pulau Pasir. Indonesia langsung menghubungi pemerintah negeri kanguru itu. Deputi 7 Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah tahu Australia memasuki Pulau Pasir. Kita kan ada radar TNI Angkatan Udara di Kupang, katanya kepada wartawan di kantor Kemenpora pada Jumat. Untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari Australia, Indonesia sudah mengirim 2 KRI tipe Fast Boat Patrol ke perbatasan. Kemudian hari ini RI juga akan mengirim 1 unit KRI tipe frigate yang disimpan di Kupang ke perbatasan. Selain itu, tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI sedang membahas masalah pelanggaran maritim oleh Australia itu. Sementara Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono enggan menanggapi kabar tersebut. Saya belum terima tanggapan Australia itu. Kalau sudah, akan saya koordinasikan dengan Kedutaan Australia di Jakarta, kata Yudo saat konfirmasi Viva News. Menurut Yudo Margono, Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari Australia mengenai masuknya kapal militer tersebut. Mereka harus konfirmasi kepada saya, jika tidak kami terpaksa akan mengambil langkah serius. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengemukakan saat ini TNI Angkatan Laut mengirimkan 2 kapal perangnya untuk menjaga keamanan di perbatasan laut antara RI dengan Australia. TNI Angkatan Laut sekarang mengirimkan 2 kapal yang kebetulan sedang mengadakan patroli di Kupang, NTT. Kapal kita harus hadir di perbatasan agar Australia tidak semena-mena terhadap kita, katanya menjawab pertanyaan wartawan seusai acara wisuda sarjana STTAL di Kodikal, Surabaya pada Jumat. Yudo menjelaskan kehadiran kapal di perbatasan itu juga untuk mengantisipasi adanya nelayan Indonesia masuk wilayah itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, banyak nelayan Indonesia yang ditangkap kapal patroli Australia dengan tuduhan melanggar wilayah perbatasan. Untuk itu, TNI Angkatan Laut akan terus meningkatkan patroli keamanan di laut, sehingga nelayan kita tidak lagi melintas di wilayah sengketa, kata Laksamana TNI Yudo Margono. Ia mengemukakan selain meningkatkan patroli dalam rangka menjaga perbatasan dengan negara lain, TNI Angkatan Laut juga terus meningkatkan keberadaan pangkalan TNI Angkatan Laut menjadi pangkalan utama atau Lantamal. Sesuai perencanaan tahun ini, saya akan meresmikan Lantamal Merauke
tapi bulannya belum ditentukan. Keberadaan pangkalan utama itu diharapkan mampu menjaga keamanan laut kita di perbatasan, ujar mantan Yudom. Keberadaan pangkalan utama itu diharapkan mampu menjaga keamanan laut kita di perbatasan. Pada kesempatan itu, Kasal juga mengemukakan bahwa kendala pengamanan di laut adalah kurangnya kapal perang yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Saat ini TNI Angkatan Laut hanya memiliki 114 kapal berbagai jenis. Padahal idealnya untuk menjaga sekitar 17.500 lebih pulau di tanah air perlu sebanyak 300 kapal. Karena itu pemerintah terus berupaya menambah jumlah kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengadaannya diupayakan untuk bisa disediakan oleh industri di dalam negeri yang harganya lebih murah.